Adalah penipuan dengan modus berpura-pura menjadi oknum polisi masif terjadi di tengah masyarakat. Tak hanya mengincar harta atau sejumlah uang, tak sedikit penipu yang nekat berseragam demi pikat hati wanita idaman. Pria bernama Yusuf Daiman ini diamankan di kediamannya di kawasan Duren Sawit begitu ketahuan pura-pura jadi perwira Polri. Tak tanggung-tanggung, dirinya mengaku berpangkat komisaris jenderal polisi. Bersama sang istri, Jenderal Bintang 3 palsu ini menipu seorang wanita yang menjabat sebagai direktur utama di salah satu perusahaan. Dalam aksinya, pasutri tersebut mengaku bisa memberikan pinjaman dana sebesar 20 miliar rupiah. Namun dengan syarat korban harus menyiapkan uang sebesar 1 miliar rupiah terlebih dahulu. Pelaku menyuruh korban untuk menandatangani slip penarikan dana sejumlah 1 miliar dari rekening PT Mega Rizky Mandiri. Kemudian pelaku menawarkan 1 unit mobil Fortuner untuk operasional korban dengan syarat menyerahkan sejumlah uang. Modus yang sama juga dilakukan Budiono, warga asal Bojonegoro, Jawa Timur yang mengaku sebagai intel berpangkat sersan mayor. Incarannya seorang janda kaya di Tuban, Jawa Timur. Setelah berkenalan cukup lama, tersangka meminta korban serahkan uang hingga 90 juta rupiah dengan iming-iming keuntungan. Beruntung kepalsuan Budiono terbongkar saat korban curiga dan melaporkannya ke polisi. Tak hanya melulu mengincar sejumlah uang, modus yang sama juga dilakukan demi mendapatkan sang wanita pujaan. Seperti yang dilakukan seorang pria asal desa Mootilango ini. Dirinya nekat berseragam lengkap polisi dan berlagak layaknya anggota polisi dan mengaku bertugas di Polda Gorontalo. Ini demi memikat sang pujaan hati yang dikenalnya di media sosial tahun 2020. Aksi tipu-tipunya terbongkar ketika tersangka yang tengah berada di warung kabur melarikan diri saat polisi yang berpatroli menghampiri. Setelah lama berjalan, dia sudah terlanjur bohong kepada si wanita ini dan dia sukai. Jadi dia belilah ini seragam polisi online. Dijajakan online, begitu barangnya dia terima, langsunglah dia datang ke rumah pacarnya ini. Selain minimnya edukasi mengenai kepolisian dan atributnya, bagi sebagian besar kaum hawa, pria berseragam merupakan sosok yang mampu selesaikan berbagai masalah. Sehingga tak jarang kemampuan berpikir rasional pun dikesampingkan. Polisi, aparat, atau pria-pria berseragam ini kan dari dulu selalu ditampilkan dengan image-image yang sangat bagus. Di mana misalnya mereka ditampilkan sebagai orang yang kuat, menjaga, bertanggung jawab. Jadi tentunya ketika seseorang bertemu dengan mereka, merasa percaya itu lebih besar dibandingkan ketika mungkin bertemu dengan orang lain. Agar terhindar dari tindak penipuan berkedok aparat berseragam, jangan mudah percaya. Terlebih bila mengenal lewat media sosial. Kenali dulu lingkungan terdekatnya. Periksa kartu anggota dan tanyakan di mana orang tersebut berdinas, lalu periksa kembali kebenarannya. Jangan kirimkan identitas diri lengkap, terlebih mengirimkan uang, bahkan kode sandi akun media sosial hingga surat elektronik. Tim Liputan melaporkan. Ya, demi keuntungan pribadi dengan tega menipu sana-sini. Parahnya lagi dengan percaya diri mengelabui korbannya dengan jadi perwira polisi. Semoga pihak berwenang bisa memberi efek jera pada pelaku penipuan tersebut. Ustadz Erik, adakah dulu kisah di zaman Rasul soal penipu? Bagaimana dulu Rasul menyadarkan pelaku dan bagaimana Allah SWT memberi ganjaran? Iya, tentu banyak ya yang namanya penipu itu dari zaman dahulu sampai sekarang itu ya selalu ada, karena kan orang itu biasanya menipu karena ingin mendapatkan hasil secara cepat ya, instan gitu ya. Nah, tapi kalau di zaman Rasul ada satu kisah yang menarik ya, orang yang nipu Rasul ini ya, tapi menipunya dengan gaya yang lain begitu. Seperti misalnya begini, misalnya ada penjual makanan ya, orang ini miskin ya, nggak punya uang nih ya, ini kemudian Nuaiman bin Amr gitu,
ini pengen makan, gimana caranya begitu ya. Kemudian dia bilang itu datang ke rumah Rasul tuh katanya gitu ya. Rasul manggil tuh katanya. Dia datang, kemudian Rasul lihat, karena Rasul itu orang yang sangat baik hati, ketika seseorang kemudian datang kemudian menawarkan makanan, kemudian Rasul langsung makan gitu. Dan ketika makan ada Nuaiman di situ. Ya ajak dia, ayo kita makan bareng, kata Rasul. Makan. Setelah makan bareng, sudah Nuaiman pergi, kemudian si penjual minta bayarannya. Rasul langsung kaget kan, waduh ini dia kali ini sama si Nuaiman bin Amr ini gitu ya. Nah dia seringkali jahil gitu ya, dia menipu seperti itu gitu. Tapi yang jadi masalah buat Nuaiman ini karena dia sering minum arak ya, walaupun membuat Rasul tertawa dan umat muslim tertawa, tetapi Rasul tegas kepadanya untuk kemudian kalau minum itu selalu diberikan hukuman ya, dengan dipukul. Kalau misalnya dulu orang yang mabuk itu dipukul ya, didera gitu. Nah sampai suatu hari kemudian dia terus minum ya, padahal sahabat ini dia ikut perang di perang Badar ya. Nah sampai akhirnya Rasul bilang kalau masih minum saja kemudian akan kemudian dihukum mati ya, baru dia kemudian bertaubat di situ ya. Nah ini satu kisah yang orang yang sering bukan menipu secara jahat gitu, tapi jahil gitu. Tapi banyak juga lah kisah-kisah di zaman Rasul tersebut. Kurang lebih seperti itulah. Ya, Masya Allah, semoga bisa menjadi pelajaran dan bagi para polisi gadungan ini yang saat ini sudah mendekam di penjara, semoga juga bisa memberikan efek jera begitu. Nah, koreksi bila saya salah Ustadz, Rasul pernah berpesan yang berisi para penipu kelak di akhirat akan diperlakukan seperti yang ditipu. Nah, boleh jelaskan ini Ustadz makna pesan Rasul tersebut? Nah, kalau ini yang serius ya, ini yang serius ketika dalam kitab Al-Kabair ya, Imam Az-Zahabi itu menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu ya ketika penipu akan diperlakukan ditipu di yaumil akhir itu begini ya, mereka itu nanti akan ada jembatan Sirat ya. Nah di jembatan itu mereka akan diberikan cahaya ya, cahaya yang terang benderang, yang mereka berjalan di atas jembatan Sirat itu, yang kemudian ketika mereka berjalan cahaya itu padam, mereka langsung gelap dan mereka nggak lihat lagi di mana yang namanya jalannya itu gitu, dan mereka tergelincir di situ. Nah itulah sebetulnya mereka akan diperlakukan seperti itu karena para penipu itu di dunia menipu orang gitu. Jadi mereka juga seakan-akan Allah memberikan penerangan di jembatan Sirat itu ya. Ketika orang berjalan kan, wah enak nih ada jalannya kelihatan gitu. Tapi tiba-tiba ketika di tengah jalan itu akan gelap gulita gitu. Nah itulah salah satunya penjelasannya ya, ketika para penipu kelak di akhirat akan diperlakukan seperti orang yang ditipu. Kurang lebih begitu. Ya, astagfirullahaladzim. Ini semoga para pelaku bisa segera bertaubat begitu ya. Dan biasanya pelaku ini yang biasa melakukan kebohongan satu akan melakukan kebohongan-kebohongan yang lain dan akhirnya tercium juga begitu. Semoga saja kita semua terhindar dari hal-hal seperti itu.